Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-13 dengan judul Kemah Suci. Sebuah kisah kuno berbicara tentang kemuliaan yang terbungkus oleh ruang dan kehadiran yang terikat oleh waktu. Dahulu, Allah memilih suatu tempat, sebuah tenda suci untuk menampakkan dirinya. Di sana, di dalam ruang Maha Kudus, Kemah Suci menjadi titik pertemuan antara langit dan bumi. Hanya imam besar sekali dalam setahun dengan langkah gemetar yang layak melangkah masuk. Awan kemuliaan ilahi pun memenuhi ruangan, simbol dari kehadiran yang begitu suci sehingga manusia tidak sanggup menatapnya secara langsung. Namun, waktu bergulir dan sebuah perjanjian baru pun terukir. Bukan lagi di atas loh batu, tapi di dalam loh batin. Tuhan tidak ingin lagi dibatasi oleh tirai kain. Ia tak ingin hadiratnya hanya bisa diakses segelintir pemimpin. Sebuah pergeseran paradigma yang agung terjadi. Dari sebuah kehadiran di dalam bangunan fisik menuju sebuah hadirat di dalam roh yang hidup. Transisi ini mencapai puncaknya di kayu salib. Ketika Kristus mengembuskan napas terakhirnya, tirai bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Matius 27 ayat 51. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu adalah deklarasi Tuhan. Tirai itu koyak, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh guntur kasih Allah yang menggelegar dari kayu sula. Tirai yang selama berabad-abad memisahkan manusia dari hadiratnya kini terbelah, yang berarti jalan menuju keberadaannya telah terbuka. Tak ada lagi sekatan, tak ada lagi batasan. Peristiwa ini adalah proklamasi bahwa rumah Allah yang baru bukan lagi bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, "Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" 1 Korintus 3 ayat 16. Saat Kristus lahir, ia disebut Immanuel, dari kata imani yang berarti di dalam, dan dari kata Elohim yang berarti Allah. Jadi Allah di dalam manusia, bukan sekedar Allah menyertai manusia. Itulah sebabnya di masa perjanjian baru, yaitu perjanjian darah Kristus, Paulus berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Ya, sebab ia tahu, Yesus sendiri yang mengatakannya. Markus 14 ayat 58. Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Ibrani 9 ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, semuanya telah menjadi tempat tinggal Allah yang baru. Kita tidak lagi perlu berziarah ke Yerusalem untuk menemukannya. Kita tidak lagi melakukan ritual yang rumit untuk menjumpainya. Karena sekarang, seperti yang Yesus katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Hadiratnya kini bersemayam di dalam kumpulan orang percaya. Dalam setiap hati terbuka untuk menerimanya. Hadiratnya kini bukan lagi sesuatu yang harus dicari di luar diri kita, melainkan kenyataan yang hidup dan bernafas di dalam diri kita. Kita tidak lagi menunggu kemuliaannya turun dari awan, melainkan kita membawa hadiratnya kemanapun kita berjalan. Kita adalah kemah suci yang bergerak, bait Allah yang hidup. Dari ruang yang terbatas sekat menjadi alam semesta yang tak bertepi. Kita bukan lagi peziarah yang mencari, melainkan wadah yang membawa. Allah tak lagi terkurung di dalam dinding, tidak lagi tersembunyi di balik tabir. Kini setiap hembusan nafas yang tulus menjadi doa. Setiap detak jantung yang beriman menjadi ketukan di pintu sorga. Tubuh, jiwa, dan roh kita adalah kuil yang baru. Sebuah tempat kudus yang bergerak. Sebuah mesbah yang terus menyala. Darahnya adalah tinta yang bertuliskan perjanjian baru,
bahwa kita adalah rumahnya, pelabuhannya, tempat di mana ia bersemayam selamanya. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 22 September 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.